Bayangin, ada satu karakter fiksi yang usianya udah nyentuh lebih dari 70 tahun. Tapi dia tetap dikagumi sampai sekarang. Terus-terusan glow up. Dan vibe kemunculannya selalu pas sama zamannya. Dia bukan pahlawan super dari komik atau tokoh dari novel klasik, tapi dia adalah Godzilla. Karakter monster raksasa paling ikonik di dunia. Dari monster yang melambangkan horor nuklir sampai jadi pahlawan yang bisa nge-meme, franchise film Godzilla itu kayak roller coaster yang seru banget guys. Kadang naik ke puncak dengan kerennya, kadang turun dengan cringe-nya. Tapi dia nggak pernah mati, justru malah menang penghargaan Oscar. And the Oscar goes to Godzilla. Kenapa dia bisa bertahan selama ini? Kenapa filmnya bisa punya banyak era dengan vibe yang beda-beda? Simak video ini sampai habis guys. Kalau kalian nonton film Godzilla pertama tahun 1954, kalian bakal ngerasa ini sangat berbeda dengan film monster lain. Film ini bukan cuma tentang monster yang ngamuk-ngamuk aja guys. Ini adalah film yang serius banget tentang trauma. Bayangin aja guys, film ini dirilis cuma 9 tahun setelah bom atom Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan. Film ini bukan sekadar hiburan, tapi refleksi ketakutan masyarakat Jepang terhadap senjata nuklir dan bahaya radiasi. Godzilla di sini adalah gambaran dari bom itu sendiri yang dimana nggak bisa dilawan, membawa kehancuran total dan muncul dari lautan karena pengujian nuklir. Desainnya yang mengerikan, langkahnya yang berat, dan raungannya yang legendaris, semuanya bikin kita merinding guys. Godzilla yang ini nggak ada unsur heroik sama sekali, dia murni villain. Film ini dalam banget dan jadi salah satu masterpiece horor Jepang sekaligus film Godzilla terbaik sepanjang masa. Tapi vibe horornya itu gak bertahan lama guys. Ketika film ini tayang di Amerika, Hollywood nge-cut film ini dan nambahin aktor Amerika buat ngubah maknanya jadi film science fiction biasa. Dari trailernya aja udah kelihatan beda guys. A tale to stun the mind. See Godzilla, King of the Monsters. Nah, setelah perilisan di Amerika yang juga membuatnya sangat populer, Toho menyadari kalau Godzilla punya potensi buat jadi main karakter, sehingga di film kedua, alias Godzilla Rides Again tahun 1955, dia udah mulai berantem sama monster lain, yaitu Anguirus. Lama-kelamaan, aura horor Godzilla makin pudar. Era Showa setelahnya menjadi momen di mana kaiju-kaiju baru bermunculan di universe Godzilla. King Kong, Mothra, Rodan, kaiju alien, dan juga karakter-karakter alien seperti Silian dan Alien Planetary yang bisa mengendalikan kaiju-kaiju itu. Godzilla yang tadinya adalah sebuah teror, perlahan berubah jadi pahlawan dadakan yang membela Jepang dari invasi monster dan alien-alien jahat tersebut. Film-film seperti King Kong vs Godzilla 1962 dan Mothra vs Godzilla 1964 adalah awal di mana Godzilla jadi good guy, jadi karakter baik guys, jadi hero. Dia berantem dengan jurus-jurus yang kadang aneh, kayak terbang pakai atomic breath di Godzilla vs Hedorah 1971, dan di film Godzilla vs Gigan tahun 1972, dia bahkan bisa ngobrol dengan Anguirus pakai gelembung. Puncaknya ada di film All Monster Attack tahun 1969 yang dimana ada adegan ikonik di mana Minilla belajar ngomel ke bapaknya. Ini adalah masa di mana franchise Godzilla jadi cringe tapi ikonik guys. Cringe-nya itu karena audiens dewasa yang kenal Godzilla sebagai sosok teror udah gak nemuin lagi di Godzilla ini. Ikoniknya adalah karena filmnya jadi makin ramah anak dan actionnya lebih ke arah pergulatan monster. Sehingga adegannya nempel di kepala anak-anak dan jadi kenangan buat mereka. Era ini juga masa di mana anggaran film Godzilla mulai dipangkas guys dan kualitasnya menurun. Toho pun memutuskan untuk mengakhiri era Showa di tahun 1975 dengan film terakhir Terror of Mechagodzilla. Setelah itu, Godzilla gak muncul lagi selama 9 tahun guys.
Nah, 9 tahun tanpa Godzilla itu kerasa lama banget guys. Industri film Jepang juga lagi berubah. Tapi akhirnya di tahun 1984, Toho memutuskan untuk membangun lagi Godzilla dengan sebuah soft reboot. Yang artinya ini versi Godzilla yang baru lagi, yang gak ada hubungannya sama film-film Godzilla sebelumnya. Judulnya The Return of Godzilla. Film ini beneran comeback yang epic, tapi mengabaikan semua film di era Showa, kecuali film original tahun 1954. Yap, walaupun gak ada hubungan sama film Godzilla sebelumnya, tapi ceritanya masih nyambung sama film Godzilla 1954 guys. Jadinya ya ini soft reboot. Di era Heisei ini, Godzilla balik lagi jadi sosok yang serius dan menakutkan. Dia adalah sebuah kekuatan alam yang nggak bisa dikendalikan. Nggak ada lagi adegan-adegan lucu atau pergulatan antar kaiju. Film-film di era ini punya cerita yang lebih melekat satu sama lain. Semua ceritanya saling terhubung. Semacam cinematic universe-nya Godzilla sebelum istilah itu ngehits guys. Godzilla di sini juga jauh lebih besar, lebih gahar, dan desainnya terlihat lebih modern. Film-film di era ini juga nambahin banyak lore dan elemen science fiction yang lebih kompleks. Contohnya, di film Godzilla vs Biollante tahun 1989, kaiju musuh Godzilla alias Biollante dibuat dari DNA Godzilla, bunga mawar, dan DNA manusia. Ceritanya jadi lebih personal dan emosional. Bahkan di film Godzilla vs King Ghidorah 1991, ada plot twist yang dimana ngejelasin asal-usul King Ghidorah dan hubungannya dengan perjalanan waktu. Jadi cerita era ini luas banget guys. Film-film ini juga punya konflik yang lebih mendalam yang dimana di film Godzilla vs Mothra 1992 temanya tentang isu lingkungan, dan di Godzilla vs Mechagodzilla 2 1993 mereka ngenalin lagi Mechagodzilla tapi dengan desain yang lebih futuristik dan realistis. Film-film ini benar-benar ngerepresentasiin ulang Godzilla sebagai ikon yang cocok buat penonton 90-an, sehingga ini adalah salah satu era kejayaan Godzilla. Oleh karena itu, akhir dari era ini dibuat seemosional mungkin, yang dimana di film Godzilla vs Destoroyah tahun 1995, Godzilla akhirnya tewas karena suhu tubuhnya yang bisa menyebabkan ledakan setara bom nuklir terpaksa dilelehkan oleh manusia agar ledakan tersebut tidak terjadi. Ini adalah akhir yang dramatis dan mengharukan bagi Godzilla yang seakan menutup satu babak penting dalam sejarahnya. Film ini dianggap sebagai salah satu film Godzilla terbaik dan jadi penutup era Heisei yang sempurna guys. Setelah kematian Godzilla di era Heisei, Hollywood mencoba peruntungannya dengan bikin film Godzilla di tahun 1998. Sayangnya, film ini dianggap flop oleh fans berat Godzilla. Godzilla-nya disebut Zilla, yang saat itu adalah nama yang dikasih salah satu produser Toho buat ngerosting Godzilla ini guys. Gimana gak di roasting coba? Dia terlihat kayak iguana raksasa dan bukan Godzilla sama sekali. Istilahnya gak ada kesan dewa-dewanya gitu guys. Alih-alih Hollywood mau buat Godzilla yang lebih realistis, malah terkesan sok tahu dan nolak pakai desain dasar Godzilla yang dikasih Toho. Dan gak patuh sama peraturan karakter Godzilla, yaitu Godzilla gak boleh mati. Kalau dia mati harus bisa dibangkitin lagi. Dan Godzilla gak makan ikan coy, dia gak butuh makan, dia cuma nyerap radiasi. Jadinya Toho nggak terima sama Godzilla ciptaan Hollywood ini yang seakan mencoreng nama Godzilla. Hingga akhirnya mereka pun ngebangun franchise Godzilla lagi di tahun 1999 dengan film pertama berjudul Godzilla 2000 Millennium. Era ini disebut era Millennium. Ciri khas era ini adalah setiap film adalah reboot. Hampir nggak ada cerita yang nyambung satu sama lain. Sehingga era ini lebih terasa kayak eksperimen di setiap filmnya. Termasuk munculin kaiju baru yang disebut Megaguirus untuk pertama kalinya di film Godzilla vs Megaguirus tahun 2000. Tapi walaupun begitu, beberapa film di era Millennium sangat memorable guys. Misalnya Godzilla, Mothra and King Ghidorah Giant Monster All Out Attack tahun 2001 yang punya judul panjang banget guys ya. Jadinya harus disingkat Godzilla GMK. Yang dimana film ini punya plot unik. Di sini, Godzilla balik lagi jadi villain. Tapi bukan sembarang villain, dia adalah perwujudan jiwa-jiwa tentara Jepang yang tewas di Perang Dunia Kedua, yang balas dendam di era modern. Jadi, Godzilla di sini adalah entitas arwah pendendam guys. Dan satu-satunya film Godzilla yang ngubah karakter King Ghidorah jadi karakter baik.
Setelah itu, ada dua film yang ceritanya saling nyambung, Godzilla Against Mechagodzilla 2002 dan Godzilla Tokyo SOS 2003. Di film ini, Mechagodzilla dibuat dari kerangka Godzilla original tahun 1954 yang udah mati. Jadi sekali lagi reboot ini masih nyambung sama film Godzilla 1954. Karena ceritanya yang bagus dan versi Mechagodzilla alias Kiryu yang memorable, menjadikan kedua film ini jadi yang terbaik di era milenium, guys. Puncak keabsurdan dan kenikmatan dari era ini adalah film Godzilla Final Wars 2004. Film ini dibuat untuk merayakan 50 tahun Godzilla dan isi plotnya cuma satu, total chaos. Godzilla berantem sama hampir semua monster yang pernah ada di franchise Godzilla, termasuk Zilla yang dibantai dalam hitungan detik. Film ini kayak video game, guys, full action, over the top, dan memorable banget. Ini adalah film yang sengaja dibuat untuk seru-seruan doang tanpa mikir plot filmnya kayak apa. Dan itu berhasil sih, penontonnya banyak, cuman ini jadi film terburuk di era milenium, guys. Kutu film aja benci banget sama film ini. Karena berisik, guys. Sepanjang film, soundtracknya itu musik rock yang bising banget. Kagak enak sama sekali. Gak kayak musik Slipknot ataupun BMTH, musik di film ini hancur parah. Nah, habis itu, Toho lagi-lagi ngistirahatin Godzilla, guys. Setelah gak ada film Godzilla selama 10 tahun, akhirnya Godzilla kembali. Kali ini diproduksi oleh studio Hollywood, yaitu Legendary Pictures dan Warner Bros. Era ini disebut Monsterverse. Film pertamanya adalah Godzilla 2014, yang disutradarai oleh Gareth Edwards. Film ini punya vibe yang slow dan fokus ke rasa takut, seperti film Godzilla yang semestinya. Kita nggak banyak lihat Godzilla, tapi kita merasakan kehadirannya yang luar biasa dan mengerikan. Walaupun kalau dihitung-hitung, dia cuman muncul selama 11 menit sepanjang film ini. Kamera-kameranya ngambil sudut pandang dari mata manusia, guys, sehingga bikin Godzilla beneran terasa raksasa dan nggak terjangkau. Monsterverse kemudian berkembang jadi Cinematic Universe beneran, kayak Marvel Cinematic Universe. Ada film Kong Skull Island 2017, lalu Godzilla King of the Monsters 2019 yang mempertemukan Godzilla dengan musuh bebuyutannya, yaitu King Ghidorah. Terus Godzilla vs Kong 2021 dan Godzilla and Kong The New Empire 2023, yang dimana film-film tersebut menjadi bukti bahwa Monsterverse ini fokus ke visual effect dengan skala yang masif dan action yang spektakuler. Tapi masalahnya, film-film setelah Godzilla 2014 tersebut dianggap tidak lagi sedark dan sedeep film Godzilla 2014. Justru adegan-adegan filmnya mulai udah ada yang absurd, bahkan cringe. Banyak fans yang khawatir bahwa film-film Monsterverse hanya bertujuan buat milking karakter Godzilla aja, tanpa mementingkan kedalaman cerita. Sehingga saat ini, fans Godzilla sedang harap-harap cemas agar film Monsterverse terbaru berjudul Godzilla and Kong Supernova yang diprediksi akan rilis di tahun 2027 menjadi film yang kembali menunjukkan marwah Godzilla. Sosok yang setiap kemunculannya memberikan kengerian seperti film Godzilla 2014. Di saat yang sama, ketika Monsterverse mulai dibentuk, Toho juga nggak mau kalah, guys. Di tahun 2016, mereka merilis Shin Godzilla, yang ada film Godzilla pertama di era Reiwa. Kalau Hollywood kan ada era Monsterverse, kalau di Jepang adanya era Reiwa. Film Shin Godzilla ini benar-benar out of the box. Godzilla-nya sendiri punya desain yang aneh dan mengerikan. Ini adalah Godzilla versi horor yang sangat dibikin serealistis mungkin, guys. Ceritanya kembali menunjukkan kengerian Godzilla sebagai monster raksasa yang dibalut dengan cerita yang bikin kita mikir. Jadinya film ini sukses menjadi film terbaik di Jepang saat itu. Tapi setelah itu, ketimbang bikin cinematic universe kayak Monsterverse, Toho justru bikin film series anime yang gak ada hubungannya sama film Shin Godzilla, namun tetap mengedepankan kesan dark dari ceritanya. Series film yang dinamai Godzilla Anime Trilogy ini terdiri dari film Godzilla Monster Planet, Godzilla City on the Edge of Battle, dan Godzilla Planet Eater. Yang ketiganya memperkenalkan karakter Godzilla terbesar dalam sejarah, yaitu Godzilla Earth dengan ukuran 300 meter. Walaupun banyak yang gak suka sama cerita filmnya, yang dirasa dipaksakan buat jadi film yang bikin kita mikir, tapi sosok Godzilla-nya benar-benar terkenal di kalangan fans, guys. Bayangin aja, ukuran Godzilla ini 300 meter. Beda banget sama Godzilla yang rata-rata ukurannya 80-100 meter, guys.
Lalu di akhir tahun 2023, kejutan datang lagi dari Toho. Film Godzilla Minus One dirilis dan langsung jadi fenomena global. Film ini kembali ke akar cerita Godzilla, yaitu Jepang pasca Perang Dunia Kedua yang lagi hancur dan berjuang bangkit. Saat bersamaan, Godzilla muncul sebagai cobaan baru yang nggak masuk akal. Film ini bukan cuma tentang monster, tapi tentang trauma, keberanian, dan pengorbanan. Visual efeknya luar biasa, sampai-sampai dapat penghargaan Oscar sebagai film dengan visual efek terbaik. Sebuah pencapaian yang nggak pernah didapat film Godzilla sebelumnya. Selain itu, ceritanya yang sangat bagus, membuatnya menjadi salah satu film Godzilla terbaik yang belum bisa ditiru oleh Monsterverse sampai saat ini. Dari awal yang gelap di tahun 1954, berubah jadi pahlawan konyol di era Showa, kembali serius di era Heisei, jadi bebas dan liar di era milenium, sampai akhirnya jadi fenomena global di era modern, perjalanan Godzilla itu bukti kalau karakter ini punya DNA yang unik dan gak pernah mati di dunia perfilman. Pasti ada aja momen dia bangkit lagi, sama halnya di film kalau Godzilla mati, dia bakal diceritain bangkit lagi. Dia bisa jadi simbol ketakutan nuklir, bisa jadi pahlawan buat anak-anak, bisa jadi satir politik, atau cuma jadi alasan buat monster-monster berantem di layar lebar. Godzilla itu kayak cerminan dari pop culture itu sendiri guys. Dia bisa berubah, beradaptasi, dan selalu menemukan cara untuk tetap hidup. Mungkin itu rahasianya. Godzilla itu nggak cuma monster raksasa, dia adalah legenda. Karakter monster terbaik di dunia. Dia nggak akan pernah mati, dia cuma hibernasi. Dan setiap kali dia bangun, dia selalu membawa cerita baru yang relevan buat masa yang baru guys. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, film Godzilla mana yang paling kalian suka guys. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya, dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.